Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi mohon untuk ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, alangkah baiknya untuk berdoa. Oke, baik. Nah, sebelum kita memasuki pelajarannya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Nah, Cinta Supanuju, Hadir. Herlin Azahra, Hadir. Citra, Hadir. Ulan Sufitri, Hadir. Resya, Melinda. Hadir. Oke, nah berarti hari ini hanya satu orang yang nggak masuk ya, ya itu izin. Nah, Melinda ada suratnya tidak ya? Ada. Oh baik ya. Minggu kemarin setelah pembelajaran kemarin sudah selesai, Ibu sudah memberitahu ke kalian bahwasannya minggu ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu? Ketimpangan sosial. Oke, bagus. Sekarang kita akan belajar tentang ketimpangan sosial yaitu di bab 4. Nah, kalian tahu nggak sih ketimpangan itu apa? Kesenjangan. Oke, kesenjangan. Lalu ada lagi? Ketidakseimbang. Bagus. Nah, berarti kurang lebih kalian sudah membaca ya sedikit materinya. Nah, baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materinya. Ibu izin membuka laptop dulu, akan Ibu tampilkan PPT. Kita akan mulai penjelasannya tentang ya. Oh iya, boleh. Ya, terima kasih ya Cinta. Nah, baik, sekarang kita akan belajar tentang ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah kehidupan masyarakat, ya. Nah, kalian bisa lihat gambar di atas, bahwasannya terlihat sangat jelas ketimpangan sosial yang terjadi. Nah, menurut kalian ini bagaimana? Ya, ketidakmerataan pembagian dari pemerintah gitu, kayak Fasilitas. iya Oke, betul. Nah, apa itu ketimpangan? Nah, tadi sudah Ibu tanyakan ya ke kalian bahwa ketimpangan itu kata teman-teman kalian bahwasanya itu kesenjangan ketidakseimbangan. Ibu akan jelaskan sesuai definisi dari para ahli. Nah, menurut Budi Winarno, ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Akibatnya hanya segelintir warga yang dapat menikmati dampak pertumbuhan ekonomi hingga berkembang menjadi kelompok sangat kaya atau very rich, sementara banyak warga lainnya yang tergolong sangat miskin, very poor, masih harus berhadapan dengan kemiskinan, kelaparan, dan wabah penyakit menular. Selanjutnya adalah definisi ketimpangan sosial menurut Jonathan dan Sahidur. Ketimpangan sosial adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Nah, ketidakadilan dapat terjadi antar kelompok dalam masyarakat, antar sektor dalam perekonomian, ataupun antar wilayah dalam negara. Ketidakadilan pada akhirnya akan memunculkan kondisi yang saling bertolak belakang. Nah, dari penjelasan di sini itu bahwasanya ketimpangan sosial itu bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Nah, ketidakadilan pada akhirnya akan memunculkan kondisi yang dapat bertolak belakang, ya intinya seperti itu ya. Nah, ini tuh singkatnya, ketimpangan sosial adalah kondisi di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan hasil pembangunan di antara kelompok masyarakat. Globalisasi telah menciptakan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi memberikan kemajuan, namun di sisi lain juga menimbulkan ketimpangan yang semakin lebar. Nah, bisa kalian lihat dari gambar di atas, di sini ada ketimpangan sosial yang sangat jelas nih. Ini ada anak-anak SD yang mereka mau pergi ke sekolah, namun melihat kondisi jembatan yang tidak layak ya untuk diseberangi, mereka sampai ibaratnya bertaruh nyawa gitu kan, karena kita
tidak tahu, takut tiba-tiba ada air yang menerjang yang tiba-tiba besar gara-gara akibat hujan deras. Bisa kalian lihat kan, nah yang di atasnya ini adalah sekolah. Sekolahnya ini bisa kalian lihat bangunannya. Jika ini terkena hujan, anak-anak yang sedang belajar mereka akan terganggu karena air hujan bisa masuk. Nah kan ini termasuk salah satu bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia. Nah sedangkan di kota-kota besar di Indonesia gitu kan, banyak sekolah-sekolah yang lebih bagus dari ini. Nah ini tuh bukti nyata bahwa di Indonesia masih terdapat banyak ketimpangan. Nah selanjutnya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis ketimpangan sosial di Indonesia. Nah yang pertama, ketimpangan pemilik aset usaha. Kondisi di mana sebagian kecil orang menguasai sebagian besar kepemilikan perusahaan, tanah, pabrik, dan modal usaha. Sementara mayoritas masyarakat hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki aset produktif sama sekali. Nah, ini seperti permainan monopoli. Yang sudah punya properti banyak, makin mudah beli properti lagi. Yang tidak punya, susah untuk mulai. Nah, contoh di Indonesia, misalnya tanah-tanah produktif di Jawa dikuasai oleh segelintir orang. Petani kecil cuma jadi buruh tani di tanah yang dulu milik nenek moyangnya. Nah, di sini kalian, ibu mau nanya, ada nggak contoh lain selain tadi yang ibu jelaskan ke kalian? Oh, silahkan. Kalau dari saya itu ada ketimpangan kepemilikan aset usaha yang dicontohkan itu di Jakarta ada pengusaha yang memiliki puluhan ruko dan juga gedung perkantoran. Sementara di kampung sebelah juga ada pedagang kaki lima yang hanya punya gerobak dan juga lapak yang kecil. Oke, baik, betul, bagus sekali contohnya. Oke, yang kedua adalah ketimpangan antar sektor ekonomi. Dilihat dari perbedaan lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, sektor budaya, dan pariwisata. Bentuk ketimpangan inilah yang banyak membentuk strata masyarakat berdasarkan status sosial. Nah, ini termasuk bentuk ketimpangan yang banyak terjadi di Indonesia. Nah, coba ibu mau tanya, ada yang bisa kasih tahu tidak contoh dari bentuk ketimpangan ini? Ya, silahkan. Misalnya gaji karyawan bank swasta atau dalam bidang sektor keuangan bisa 15 sampai 30 juta per bulan, sedangkan guru honorer di dalam sektor pendidikan hanya 500.000 sampai 1 juta per bulan. Oke, bagus sekali contohnya ya. Nah, selanjutnya adalah ketimpangan antar wilayah. Nah, jadi adanya perbedaan atau kesenjangan yang signifikan dalam akses, kualitas, dan hasil sumber daya yang tersedia antar wilayah. Mencakup perbedaan dalam akses ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan, infrastruktur, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Nah, jadi Indonesia itu luas, dari Sabang sampai Merauke. Nah, tapi yang kalian tahu bahwasannya saat ini tuh pembangunan di Indonesia itu belum merata. Dan sekarang di Indonesia itu masih pembangunan yang sedang digencar-gencarnya itu masih di Pulau Jawa, sedangkan pulau-pulau lain itu belum segencar pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Jadi masih terdapat ketimpangan antar wilayah yang ada di Indonesia. Nah, oke, dari penjelasan ketimpangan antar wilayah ini, siapa nih yang pernah merasakan perbedaan fasilitas ketika traveling ke daerah lain dengan daerah yang kalian tinggali? Saya Bu. Ya, silakan. Itu kan saya pernah ke Lampung ya Bu. Nah, di Lampung tuh jalanannya masih banyak yang rusak gitu Bu. Sedangkan kalau misalkan saya di Jakarta itu kan jalanannya udah terfasilitasi gitu, udah banyak tol. Nah, sedangkan di Lampung tuh masih ada beberapa daerah yang jalanannya tuh rusak parah gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari pengalamannya. Itu cukup bagus sekali ya, bahwasannya memang sudah ada banyak contoh nyata ya yang ada di Indonesia tentang ketimpangan antar wilayah. Nah, selanjutnya adalah ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Nah, kondisi di mana ada perbedaan signifikan dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan kesejahteraan di antara kelompok masyarakat, mencakup perbedaan pendapatan, kekayaan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Dari penjelasan ini ada yang bisa kasih ibu contoh nggak sih dari ketimpangan antar golongan sosial ekonomi ini? Jika ada, coba angkat tangan. Ya, coba. Contohnya itu anak orang kaya bisa sekolah di BINUS internasional atau Presiden University biaya ratusan juta, sementara anak orang miskin harus putus sekolah karena tidak mampu bayar SPP. Oke, betul sekali ya. Nah, jadi kalau di sini itu mencakup tentang bisa dibilang tentang kelas sosial ya. Nah, yang dimana kelas sosial ini ada yang namanya upper class, middle class, dan lower class. Nah, itu secara intinya seperti itu. Bagus sekali. Nah, selanjutnya adalah
ketimpangan pembangunan manusia. Nah, ini tuh mengacu pada perbedaan besar dan tidak adil dalam akses sumber daya dan peluang yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh individu dan masyarakat, melibatkan kesenjangan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal yang mengakibatkan ketidaksetaraan dalam standar hidup dan peluang. Nah, selanjutnya adalah ketimpangan desa dan kota. Nah, ini tuh terjadi karena berbagai faktor termasuk perbedaan dalam akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan peluang ekonomi, serta perbedaan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah. Nah, jadi pertimbangan ini tuh bukan sekedar perbedaan kota dan desa gitu kan, jadi bukan cuma gedung tinggi versus sawah gitu ya, tapi tentang infrastruktur. Nah, infrastruktur di sini itu seperti jalan, listrik, air bersih, terus akses layanan itu seperti bank, rumah sakit, sekolah. Nah, peluang ekonomi itu seperti jenis pekerjaan, tingkat upah, lalu gaya hidup itu seperti pola konsumsi, interaksi sosialnya bagaimana. Selanjutnya adalah penyebab ketimpangan sosial di Indonesia. Nah, ketidaksiapan menerima perubahan. Perubahan sosial dan teknologi yang cepat jika tidak diimbangi dengan adaptasi dan peningkatan keterampilan yang memadai dapat menyebabkan sebagian masyarakat tertinggal dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau meningkatkan pendapatan. Nah, yang kedua adalah kebijakan pembangunan yang kurang tepat. Kebijakan tersebut seringkali memprioritaskan beberapa wilayah atau kelompok masyarakat tertentu sehingga menyebabkan ketertinggalan dan kesenjangan dengan daerah atau kelompok lain. Selanjutnya adalah tingkat pertumbuhan yang tidak merata, menciptakan disparitas yang signifikan antara wilayah, kelompok sosial, dan individu. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, termasuk pembangunan ekonomi yang tidak merata, perbedaan akses terhadap sumber daya, dan kebijakan pemerintah yang tidak adil. Yang keempat, institusi politik dan ekonomi yang eksklusif atau tidak inklusif. Nah, saat ini masih ada oknum tidak memprioritaskan kepentingan bersama dan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini memicu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN ya, serta menciptakan kesenjangan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Nah, lalu yang terakhir adalah dampak globalisasi yang tidak merata. Karena pembangunan dan peluang ekonomi cenderung terkonsentrasi di perkotaan dan daerah maju, sementara daerah pedesaan dan terpencil kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, serta teknologi. Hal ini menciptakan kesenjangan akses sumber daya atau peluang yang memperlebar jurang antara yang mampu dan tidak mampu. Untuk penjelasan kali ini sudah selesai, namun sebelum ditutup, Ibu ingin menanyakan nih dari kalian, dari 6 jenis ketimpangan yang tadi sudah dijelaskan, mana yang menurut kalian paling paling kalian rasakan di kehidupan sehari-hari? Silakan untuk 2 orang penanya. Saya Bu, jawab. misalnya di dalam ketimpangan yang terwilayah Bu, bisa kita lihat contohnya perbandingannya kota Jakarta sama daerah desa-desa di Nusa Tenggara. Misalnya Jakarta tuh punya fasilitas transportasi umum kayak MRT, terus Transjakarta, bis yang disediakan, sedangkan di desa-desa tersebut tuh jangankan mempunyai transportasi umum, jalannya aja tuh masih pada rusak gitu Bu. Oke, bagus jawabannya. Nah, 1 orang lagi siapa yang mau jawab? Iya, silakan. Kalau dari ketimpangan desa dan kota yang contohnya itu, kalau di kota kayak misalnya Jakarta itu kan bisa dengan mudah ya mengakses Gojek, Grab, dan juga ojek online yang lainnya gitu. Sedangkan kalau misalnya di desa itu kadang masih mengandalkan ojek pangkalan gitu, ataupun misalnya mereka jalan kaki karena kesulitan untuk mengakses Gojek ataupun ojek online. Oke, bagus. Baik, dari 2 contoh yang tadi teman-teman kalian sudah sampaikan, betul sekali ya dari apa yang teman-teman disampaikan. Dari situ Ibu anggap kalau kalian itu sudah paham mengenai materi untuk hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang teori ketimpangan sosial dan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Jadi Ibu harap kalian untuk membaca-baca buku paketnya ya. Nah, mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan tidak sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini? Cukup. Oke, baik, terima kasih. Oke, sebelum kita tutup, untuk